Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas tentang complaint versus adjustment letter in English correspondence. Bagian pertama. Jadi materi complaint dan adjustment letter ini akan saya bagi dua bagian. Yang pertama, ini kita akan membahas tentang untuk apa complaint dan adjustment letter ini dibuat. Baik, mari kita simak video ini bersama-sama. Complaint versus adjustment. Walaupun suatu perusahaan telah bekerja optimal atau dengan cermat dan teliti, akan tetapi terkadang terjadi beberapa kekeliruan atau kesalahan. Misalnya saja kekeliruan dalam cara ngepak, rusaknya barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan contoh, atau bahkan keterlambatan pengiriman. Jika terjadi hal tersebut, pihak pembeli atau pemesan atau penerima barang akan menyampaikan keluhan atau pengaduan yang biasa kita sebut dengan komplain kepada pihak penjual atau supplier, dan terjadilah surat menyurat di antara keduanya. Makanya di sini saya gabungkan biar bisa mengerti dan paham bagaimana cara kerja komplain dan adjustment ini nanti ya. Oke. Surat yang dikirim pihak pembeli tersebut disebut dengan complaint letter. Sedangkan balasannya dari pihak supplier disebut dengan adjustment letter. Isi sebuah complaint letter yang dikirimkan pihak pembeli harus bernada sopan, tidak mengandung perasaan marah, menguraikan dengan jelas dan rinci mengapa salah, apa yang salah dengan barang yang dikirimkan. Apakah rusak, kualitas yang buruk, tidak sesuai contoh, atau barangnya salah. Dan apa pula yang menyebabkan kecewa sehingga ia mengirimkan surat keluhan atau pengaduan ya. Makanya complaint letter ini dibuat dengan upaya tersampaikan rasa kecewanya. Dengan harapan pihak supplier akan memperbaiki kekeliruannya, ya. Di sini juga saya jelaskan, complaint letter are used to raise your concern about unfair things and seek a productive outcome. Jadi nanti pihak pembeli itu mengharapkan sesuatu yang diperhatikan oleh pihak supplier karena tidak sesuai ya, unfair thing and seek a productive outcome. Jadi nanti meminta pertanggungjawaban atau feedback dari suppliernya. They are also used to vent out your pent up emotion arising out of your suffering or bad experience. Jadi mereka diharapkan untuk memahami, memperbaiki kesalahan dari apa yang mereka dapatkan ya. Di sini kan ada suffering or bad experience. Saya dikirim ini tidak sesuai dengan contoh. Misalnya saja beli di online shopping gitu ya. Nah, ternyata barangnya tidak sesuai. Nah, itu harus di-complain. Tapi karena ini sifatnya tidak perusahaan, maka kalau di online shopping kan Anda langsung sampaikan by WA, by online chat, dan online messenger lainnya. Namun jika surat menyurat nanti di dalam suratnya harus ada beberapa yang diperhatikan. Oke, sekarang dalam menanggapi surat keluhan, seorang supplier yang baik akan melayani dengan penuh kesabaran, menyelidiki dan meneliti dengan sungguh-sungguh. Apabila keluhan itu beralasan, ia akan meminta maaf. For sure, dia harus meminta maaf. Atau supplier harus meminta maaf kepada customer, serta menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan kekeliruan dan segera membalas keluhan tersebut dengan mengirimkan adjustment letter. Isi adjustment letter juga harus berada sopan, jelas, dan singkat dengan alasan yang tepat dan realistis atau masuk akal. Baik, adjustment letter is response letter. Jadi ini adalah respon dari a complaint letter to customer complaint or claim. It is official in nature and explains the relevancy of the complaint or claim and how it can be resolved. Jadi harus ada
sikap yang official atau sangat formal ya terkait apa yang dikomplainkan dan bagaimana caranya mengatasi. Nanti harus ada penawaran-penawaran untuk bisa mengatasi apa yang menjadi keluhan. Oke, selanjutnya, what are people complaining about? Jadi ada beberapa alasan kenapa customer itu melakukan komplain. Ini kan pada umumnya ya, ada banyak alasan dan ada banyak problem yang mungkin terjadi pada saat Anda mengirimkan barang maksud saya. Oke, yang pertama adalah kelambatan atau penundaan pengiriman barang. Yang kedua, mutu or quality barang tidak sesuai. Harga atau price tidak sesuai dengan harga penawaran. Jadi barang yang datang tidak sesuai dengan harganya ya. 4. Kekeliruan atau kesalahan dalam pengiriman, pengepakan dan sebagainya. Kalau nomor 3, nomor 2 mungkin bisa relate ya atau berhubungan. Tidak sesuai harganya berarti kan quality yang diminta atau yang datang, barang yang datang tidak sesuai. Saya bayar sekian kok kualitasnya seperti ini. Nah, itu bisa terjadi. Nomor 5, barang rusak atau salah. Complain concerning damage or wrong goods, ya. Oke, complaint letter. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat mengirimkan surat keluhan. In the letter, identify early the reason you are writing. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam menulis surat. Yang pertama adalah kenapa Anda menulis ini, ya. Nomor 2, state exactly what compensation you desire. Ungkapkan apa sih mau Anda atau kompensasi yang seperti apa yang Anda inginkan. Jadi misalnya Anda menawarkan barangnya pecah bisa diganti karena saya sudah membayar dengan penuh, maka harus diganti juga dengan yang penuh. Nomor 3, provide a fully detailed narrative or description of the problem. This is the evidence. Anda juga boleh menyertakan menyertakan gambar di mana barang itu rusak, gitu ya. Nomor 4, explain why your request should be granted. Kenapa permintaan Anda harus dipenuhi? Tolong dijelaskan. Suggest why it is in the recipient's best interest to grant your request. Maksudnya sarankan kenapa ini menjadi solusi terbaik bagi Anda. Appeal the recipient's sense of fairness, desire for continued business, but don't threaten. Ungkapkan keinginan Anda sebagai customer untuk melanjutkan bisnis, tapi jangan bersifat mengancam ya. Maksudnya kalau nggak diganti kita tidak berbisnis lagi. Oh, tidak seperti itu. Itu kurang baik dalam berbisnis. Jadi lebih baik Anda sarankan bagaimana baiknya untuk mengganti barang dan supaya bisnisnya atau kerjasamanya tetap berjalan. Next, adjustment letter. Oke. Oke, kalau adjustment letter di sini dimulai dengan reference atau surat yang sebelumnya datang atau complaint letter yang datang. Reference-nya harus jelas ya. Nomor 2, express your concern over the writer's troubles and your appreciation that he has written to you. Jadi tolong ungkapkan perhatian Anda terhadap permasalahan dari customer dan apresiasi apa yang sudah mereka inginkan kepada Anda ya, atau kita memberikan perhatian yang lebih kepada komplain ini karena ini menyangkut nama baik juga ya biasanya. If you deny the request, explain the reason why the request cannot be granted in as cordial and non-combative manner as possible. Jadi di sini kalau misalnya Anda atau perusahaan Anda menolak atau kebijakan perusahaan tidak bisa mengganti barang, maka harus dijelaskan dengan cara
sesopan mungkin, sekooperatif mungkin, dan tidak bernada rivalry ya, tidak bernada permusuhan begitu ya. Oke. If you deny, nomor 4, if you deny the request, try to offer some partial or substitute compensation or offer some friendly advice to take the sting out of the denial. Maksudnya di sini kalau Anda atau Anda sebagai perusahaan yang tidak bisa mengganti atau kebijakannya tidak bisa mengganti, maka Anda bisa menawarkan kompensasi sebagian atau tidak, kalau tidak bisa mengganti mungkin potongannya lebih sedikit, 5%, 2% begitu. Karena ini menyangkut keuangan perusahaan dan tidak bisa kita semena-mena untuk mengganti ya, karena itu berurusan dengan pemasukan, maka Anda bisa memberikan saran gitu ya, atau mungkin akan diganti tapi dengan kualitas yang tidak sama, mungkin begitu. Diganti penuh tapi dengan kualitas yang sama atau dipotong sedikit begitu. Nomor 5, conclude the letter cordially, perhaps expressing confidence that you and the writer will continue doing business. Jadi simpulkan secara sopan, mungkin bisa mengekspresikan bahwa Anda dan customer akan tetap melakukan bisnis dengan solusi-solusi yang Anda tawarkan tadi. Semoga bisa mengganti kekecewaan Anda atau menyelesaikan permasalahan Anda. Oke, ini adalah contoh dari surat yang ini, Chen, Hin, and Brother ini adalah surat komplainnya, dan ini adalah surat adjustment-nya atau penyelesaiannya. Anda bisa baca untuk sementara ini. Selanjutnya ada mutu atau quality barang tidak sesuai. Nah, ini oke. Ini barang rusak atau salah. Ini barang rusak atau salah juga. Oke. Kami ini ada exercise teman-teman, ada pen 1, ya, pattern 1 yang mungkin bisa Anda latih untuk translate dulu. Nah, pattern 1 saya buatkan seperti ini. Kami sangat menyesal bahwa we are really sorry that, dan Anda langsung masukkan A, B, dan C yang sudah translate di sini. Selanjutnya ada pattern 2. Kami akan merencanakan untuk we are arranging to or we have arranged to. Jadi ada pattern 2 ada 2 cara. Dan Anda masukkan A, B, C, D. Oke. Selanjutnya saya juga akan menambahkan bahwa dalam menulis complaint letter ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah complaint letter itu harus dimulai dengan kalimat yang isinya mengandung suatu penyesalan atas dikirimnya sebuah letter of complaint atau atas timbulnya keluhan. Sebenarnya keluhan ini atau permasalahan ini tidak dari customer, tapi kita harus melakukan komplain ya. Sorry atau penyesalan itu bukan berarti Anda salah, tapi Anda menyesal harus melakukan komplain. B. Sebutkan tanggal dan nomor order, tanggal penyerahan, nama atau jenis barang produksi yang dikeluhkan. Mungkin bisa melampirkan kopi dari surat jalan atau melampirkan kopi dari invoice, atau melampirkan foto atau evidence atau bukti bahwa barang itu rusak. Oke. C. Sebutkan alasan apa dan mengapa timbulnya ketidakpuasan dan mintalah penjelasannya. D. Berikan saran bagaimana cara mengatasi atau memecahkan ketidakpuasan tersebut. Makanya kalau Anda komplain, ada beberapa hal yang mesti ditambahkan ya. Bukti-bukti juga bisa
lampirkan. Baik, itu saja untuk part pertama. Silahkan mengerjakan latihannya, berikan komen jika ada pertanyaan. Selamat belajar. Sampai jumpa di part kedua.